Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Dedi Rahman Wijaya, STMT. Yang saya hormati Ibu Mutia Konaah, SPSI, MPSI. Yang saya hormati dosen penguji Ibu Ine Gartina Hussein, Eskom, MT. Yang saya hormati dosen penguji Bapak Wahyu Hidayat, STMT. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan laporan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Berbasis Dataset Elektronik NOS untuk klasifikasi kualitas dan prediksi usia simpan beras menggunakan algoritma decision tree. Dalam proyek ini didasari dari latar belakang, yaitu ditemukannya banyak kasus beras busuk dan tidak layak konsumsi di Perum Bulog. Kasus pertama ada kasus pada tanggal 13 Desember 2019 lalu, Perum Bulog melelang 20.367 ton cadangan beras pemerintah yang turun mutu dan terancam busuk karena sudah disimpan lebih dari 4 bulan. Terus Perum Bulog menyortir sebanyak 6.800 ton beras yang mengalami penurunan mutu atau tidak layak konsumsi di wilayah Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Turun mutu beras itu banyak faktor yang menyebabkan turun mutu beras. Menurut Direktur Operasional dan Pelayanan Bapak Triwahyudi, ada banyak faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas beras, salah satunya adalah gudang yang terkena banjir. Adapun rumusan masalah dalam proyek ini ada 3. Yang pertama, bagaimana membantu konsumen, pedagang, ataupun distributor beras untuk mendeteksi beras kadaluarsa. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi usia simpan beras. Yang ketiga, bagaimana cara menguji hasil klasifikasi kualitas beras dan prediksi data usia simpan beras. Adapun tujuannya ada 3. Yang pertama, menerapkan algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan kualitas beras berdasarkan data dari Electronic NOS atau Classification Task. Yang kedua, menerapkan algoritma decision tree untuk memprediksi usia beras berdasarkan data set Electronic NOS. Yang ketiga, membangun aplikasi antarmuka yang dapat memprediksi usia simpan beras hasil dari klasifikasi dan kualitas beras. Adapun batasan masalah pada proyek ini, yang pertama, dataset yang digunakan adalah dataset dari Electronic NOS untuk monitoring kualitas beras. Yang selanjutnya, proyek akhir ini tidak membahas dan membangun perangkat Electronic NOS. Selanjutnya, algoritma yang saya gunakan pada proyek ini yaitu decision tree. Decision tree merupakan representasi sederhana dari teknik klasifikasi yang merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan yang menetapkan setiap himpunan atribut ke satu dari kelas yang diidentifikasi sebelumnya. Pohon keputusan dapat menambah hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel inputan dengan sebuah variabel target. Dan pohon keputusan dapat memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan, sehingga sangat baik sebagai langkah awal dari proses pemodelan. Ada 2 pemodelan yang dibangun. Yang pertama adalah pembangunan model machine learning. Ada beberapa tahapan untuk membangun model machine learning. Yang pertama, tentunya dataset. Kita di sini menggunakan price monitoring dataset yang berisi MQ135 sampai kualitas. Yang selanjutnya, jika dataset sudah ditemukan, diperoleh, dataset akan dilakukan normalisasi. Yang selanjutnya ada grid search. Terus grid search ini akan menghasilkan hyperparameter yang nantinya akan digunakan dalam pemodelan machine learning.
terus akan dievaluasi dan model akan di-save nantinya untuk prediksi. Selanjutnya ada pembangunan user interface. Pada pembangunan user interface ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, dataset, menyiapkan dataset, yaitu dataset monitoring, rice monitoring, yang berisi MQ135 sampai humidity. Terus dataset akan dinormalisasi. Dan selanjutnya model akan di-load atau dipanggil untuk melakukan prediksi. Dan nantinya jika sudah keluar maka akan dilakukan penyajian hasil prediksi. Berikut ada dataset yang digunakan pada proyek air ini, yang berisi MQ135, MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ9, temperatur, humidity, usia, dan kualitas. Selanjutnya ada normalisasi. Pada proses normalisasi ini menggunakan standar scalar, maka dataset akan dibentuk skala 3 sampai -3 sampai 3. Proses normalisasi ini berfungsi agar semua sensor pada beras dataset tidak saling mendahului, tidak ada yang overpower dan mempengaruhi hasil kualitas prediksi. Berikut merupakan rumusan yang digunakan pada standar scalar. Yang selanjutnya, tahapan grid search. Yang pertama, pemanggilan dataset training. Dataset training ini diperoleh dari dataset price monitoring yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk dataset training dan dataset testing. Dataset training ini berisi 70% dari dataset price monitoring. Apabila dataset sudah dipanggil, maka dataset akan dipilih fitur dan labelnya untuk dipisahkan dan akan dilakukan normalisasi yang nantinya akan menghasilkan hyperparameter untuk melakukan pemodelan. Yang selanjutnya ada pemodelan machine learning. Berikut adalah tahap-tahapannya. Yang pertama, memanggil dataset training. Terus selanjutnya pemilihan fitur dan label dari dataset training tersebut. Lalu dataset training harus dinormalisasi. Dan selanjutnya dataset pembuatan model menggunakan hyperparameter hasil dari proses sebelumnya, yaitu grid search dengan menggunakan algoritma decision tree. Lalu apabila sudah dibuat, maka model harus di-save untuk nantinya dipanggil untuk melakukan prediksi. Yang selanjutnya ada prediksi, di mana ada 6 tahapan. Yang pertama, pemanggilan dataset testing. Dataset testing ini diperoleh dari tadi rice monitoring yang berisi 30% dataset rice monitoring. Yang selanjutnya, fitur dan label dibagi juga dari dataset tersebut. Terus akan dilakukan normalisasi. Lalu selanjutnya model akan dipanggil untuk nantinya bisa melakukan prediksi. Lalu selanjutnya akan dilakukan evaluasi akurasi algoritma dan apabila sudah muncul akan menampilkan hasil prediksi. Berikut merupakan evaluasi dari klasifikasi. Berikut merupakan hasil dari prediksi klasifikasi. Machine learning membaca 6.700 data diprediksi tepat kadaluarsa dan ada 24 data yang diprediksi kadaluarsa namun harusnya tidak kadaluarsa atau miss. Di sini juga ada 7.900 data yang diprediksi tidak kadaluarsa dan benar
tetapi ada 14 data yang diprediksi kadaluarsa, namun harusnya tidak kadaluarsa atau miss. Selanjutnya di sini ada untuk regresi. Pada tabel regresi ini memiliki R2 score yaitu 0,97 yang dianggap cukup baik. Yang selanjutnya ada kelas diagram. Pada kelas diagram ini, pada aplikasi ini hanya menggunakan satu pengguna dan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur registrasi yang bisa digunakan oleh pengguna. Yang selanjutnya ada unggah dataset, mengklasifikasikan dan memprediksi, melihat hasil dan profil. Akan tetapi fitur tersebut terinclude ke login. Artinya apabila user akan menggunakan fitur tersebut harus melakukan login terlebih dahulu. Ada juga fitur ubah foto dan ubah password yang extend ke profil, yang artinya fitur tersebut ada di dalam fitur profil. Yang selanjutnya ada IRD. Di sini ada 3 dataset. Yang pertama dataset, user, dan hasil. User dapat mengambil banyak dataset dan user dapat menyimpan banyak hasil. Ada skema relasi dari 3 dataset juga. Dataset berelasi ke pengguna dan hasil berelasi ke pengguna juga. Ada kesimpulan dari proyek ini adalah ada 3. Yang pertama, pada proyek akhir ini dibangun aplikasi berbasis dataset elektronik NOS, klasifikasi kualitas dan prediksi usia simpan beras menggunakan algoritma decision tree, mendapatkan nilai akurasi 100 untuk klasifikasi. Terus pada proyek akhir ini juga membangun aplikasi berbasis dataset elektronik NOS, klasifikasi kualitas dan prediksi usia simpan beras menggunakan algoritma decision tree yang mendapatkan nilai prediksi R2 score 0,97 dan nilai RMSE 1,02. Yang terakhir ada pada proyek akhir machine learning dikembangkan dalam basis web agar pengguna dapat dengan mudah melakukan klasifikasi kualitas dan prediksi usia simpan beras. Selanjutnya, saya akan melakukan demo aplikasi. Di sini halaman pertama yang akan dilihat oleh pengguna yaitu halaman login. Maka akan langsung bisa dilakukan login dengan mengisi email dan password yang telah didaftarkan. Baik, di sini berikut adalah halaman home yang berisi deskripsi aplikasi. Yang selanjutnya unggah dataset. Unggah dataset ini dapat melakukan tempat yaitu untuk mengunggah dataset yang akan diprediksi. Kita akan mengunggah dataset yang baru. Bisa dilihat saya barusan mengupload dataset baru dengan nama ResTest 30. Selanjutnya, pada fitur prediksi kita akan melakukan prediksi dengan langkah pertama yaitu memilih algoritma yang akan digunakan. Di sini pada proyek akhir ini saya menggunakan algoritma decision tree. Kita pilih dataset yang tadi kita upload. Selanjutnya kita klik tombol submit. Berikut merupakan tampilan dari hasil prediksi yang telah kita lakukan. Machine learning membaca data nomor 1 dengan prediksi usia simpan beras 25 minggu dan prediksi kualitasnya berarti kadaluarsa.
Tetapi dataset membaca data nomor 2. Data nomor 2 menghasilkan prediksi usia yaitu 1 minggu dan diprediksi tidak kadaluarsa. Dataset ini juga bisa disimpan yang nantinya akan dijadikan riwayat oleh aplikasi. Di sini ada tombol simpan hasil prediksi. Berikut merupakan halaman riwayat prediksi. Di sini terdapat beberapa dataset yang pernah diprediksi dan disimpan. Dan ini merupakan riwayat terbaru dengan nama algoritma decision tree, nama dataset, RISE test 30 disimpan pada tanggal 5 bulan 8 hari ini. Dataset ini juga bisa diunduh ke laptop kita, ke device kita. Berikut merupakan hasil download dari dataset yang telah diprediksi. Sini juga ada halaman profil yang berisi nama, foto, dan data diri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.